berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan hari ini pada Pentakosta 2, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus, tertulis dalam kitab Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Itulah yang telah dilakukan Musa mulai dari masa persiapan keluarnya dari Mesir hingga menjelang memasuki tanah perjanjian. Sebagaimana yang kita tahu, Allah tidak mengizinkan generasi pertama untuk memasuki tanah perjanjian. Demikian juga dengan Musa. Hal ini juga adalah sebagai sanksi atas pelanggaran yang Musa lakukan ketika peristiwa di padang gurun Zin, di mana seharusnya ia cukup hanya dengan ucapan untuk memerintahkan bukit batu itu mengeluarkan air, namun ia sembari memukulkan tongkatnya. Hal ini bagi Allah adalah suatu pelanggaran yang tidak menghormati kekudusan Allah di depan mata umatnya. Pada saat itu juga Allah mengatakan bahwa Musa tidak akan membawa umatnya sampai memasuki tanah perjanjian. Namun Allah setia pada janjinya bahwa Musa diberi kesempatan untuk memandang negeri itu dari jauh. Dan sesudah itu Allah memerintahkan Musa untuk memberkati Yosua sebagai penggantinya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan atas umat Allah. Sebagaimana dijelaskan pada ayat 22 dan ayat 23 dalam nas khotbah kita, Musa melakukan persis seperti yang diperintahkan Allah, yakni memanggil Yosua dan menyuruhnya berdiri di depan Imam Eleazar dan juga di hadapan semua umat. Hal ini dilakukan supaya semua umat mengetahui dengan jelas bahwa Yosua lah yang ditetapkan Allah menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Dan selanjutnya dijelaskan Musa meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya sebagaimana yang Tuhan firmankan. Saudara-saudari, sikap yang cukup elegan kita bisa temukan dalam sosok Musa dalam teks khotbah ini. Sekalipun posisinya digantikan oleh Yosua, bahkan ia sendiri juga harus mendelegasikan tugas kepemimpinan tersebut kepada Yosua. Ia tidak menjadi panik atau kebakaran jenggot atau melakukan negosiasi kepada Allah. Akan tetapi ia hanya memikirkan dan mendoakan, yang dia pikirkan dan yang dia doakan adalah masa depan dan kesejahteraan umat Allah. Ia tidak fokus pada dirinya sendiri, namun ia fokus kepada Allah, Sang Pemilik dan Sang Pemimpin umat yang sesungguhnya.
Dan yang ia tahu pasti bahwa semuanya itu adalah dalam kendali Allah. Demikianlah proses peralihan kepemimpinan itu berjalan dengan sangat baik. Karena Musa sebagai orang yang akan digantikan dan Yosua juga sebagai pengganti untuk melanjutkan kepemimpinan adalah sosok yang patuh akan perintah Tuhan. Terlebih pada ayat 18 dalam firman Tuhan dijelaskan tentang kepribadian Yosua yang adalah seorang yang penuh roh. Sahabat Delima yang terkasih, mari kita perhatikan kalimat seorang yang penuh roh yang dikatakan dalam nats khotbah ini. Firman Tuhan hari ini hendak menegaskan pada kita bahwa kriteria pertama untuk menjadi pemimpin adalah seorang yang penuh roh. Dan dalam hal ini karena Allah yang menyatakannya demikian, maka roh yang dimaksud adalah roh Allah atau Roh Kudus yang diutus Allah ke dunia ini, yang hari ini kembali kita peringati, yakni pesta hari yang kedua peringatan akan turunnya Roh Kudus. Sahabat Delima yang terkasih, mungkin saat ini Anda berada dalam posisi sebagai pemimpin, atau satu yang pasti sebagai calon pemimpin. Apakah itu dalam lingkup yang besar atau dalam lingkup yang terkecil sekalipun, mari kita fokus pada kriteria pertama seorang pemimpin sesuai dengan firman Tuhan ini. Pemimpin yang adalah seorang yang penuh roh pastilah akan bertindak memimpin dalam pimpinan roh. Penuh roh menekankan bahwa dirinya dipenuhi roh dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Dengan kata lain, keegoisan, arogansi, iri hati, keserakahan dan lain sebagainya yang merupakan buah-buah kedagingan tidak akan memiliki ruang dan tempat di dalam dirinya. Akan tetapi sebaliknya akan dipenuhi dengan buah-buah roh, dan itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kita. Bisakah kita bayangkan jika kita adalah pemimpin atau calon pemimpin yang demikian? Betapa luar biasanya Roh Tuhan sendiri akan menggerakkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk melakukan keinginan roh dan bukan keinginan kita sendiri. Termasuk juga dalam hal pergantian kepemimpinan, sebagaimana yang dialami Musa, yaitu peralihan kepada Yosua. Jika sudah Roh Tuhan yang bekerja, maka akan jauhlah perselisihan, perpecahan, penolakan, pemberontakan, unsur kepentingan, atau bahkan kudeta dan lain sebagainya, karena itu semua bukanlah buah roh. Saudara-saudari, sekalipun kita memiliki daging yang lemah, namun kita mempunyai roh yang kuat. Gir-gir donian anggota bi'i alai galileo ya daging. Kita perhatikan dalam pernyataan ini, Yesus lebih dahulu menekankan sisi kekuatan kita, yaitu roh. Sehingga sekalipun daging kita lemah, namun kekuatan roh akan terus bekerja, memberikan kekuatan yang prima. Demikianlah kita diingatkan dalam pesta peringatan turunnya Roh Kudus hari ini. Mari kita terus berbenah diri, menyadari dengan sangat sisi kelemahan kita, sehingga kita terus memiliki kobaran semangat untuk memperoleh kekuatan roh yang daripada Allah. Dan biarlah roh Allah itu, Roh Kudus, senantiasa memenuhi kita dan memimpin segenap perjalanan kehidupan kita hingga anak cucu kita kelak. Maka sesungguhnya kitalah pemimpin-pemimpin saat ini, juga pemimpin-pemimpin masa mendatang yang juga kelak melahirkan generasi muda untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan yang lebih gemilang. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang Maha Besar, yang telah memimpin kami di dalam kuasa Roh Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin, mengarahkan seluruh gerak-gerik kehidupan kami, supaya kami menjadi manusia-manusia yang terpimpin
lahir menjadi pemimpin-pemimpin yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin.